ditambahkan orang yang percaya. Orang lihat takjub, saudara, dengan apa yang Tuhan lakukan. Orang lihat takjub dengan apa yang dilakukan gereja itu. Sehingga sungguh-sungguh orang datang percaya. Sampai juga imam-imam, saudara. Dan itu terus nyebar sampai seluruh dunia, saudara. Itu gereja mula-mula. Tapi sayangnya, ya setelah itu dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, karunia itu mulai hilang satu persatu. Karunia itu mulai hilang satu persatu. Saudara, makin lama makin hilang. Sampai sekitar mungkin awal abad 16, saudara. Karunia itu hilang sama sekali saat gereja Katolik menjual surat pengampunan dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa, orang bisa datang ke gereja lalu beli pengampunan dosa. Kalau dia sudah beli, bayar dengan uang, beli surat pengampunan dosa, artinya dosanya sudah diampuni gitu, saudara. Jadi bisa dapat pengampunan dosa, keselamatan kalau dia beli sertifikat pengampunan dosa. Sudah dia saat itu semua karunia yang pernah Tuhan berikan pada gerejanya hilang habis. Sampai pengampunan dan keselamatan sudah hilang. Gereja sudah tidak punya lagi. Karena carinya pengampunan keselamatan adalah beli pakai uang. Beli sertifikat pengampunan keselamatan, saudara. Itu sehingga sudah hilang total. Gereja itu sudah kehilangan semua karunia, saudara, yang pernah diberikan oleh Tuhan. Sampai yang inti tadi saya katakan, pengampunan keselamatan sudah hilang. Saat kegelapan total seperti itu, Tuhan mulai mengadakan pemulihan untuk gerejanya, supaya gereja bisa dipulihkan. Dan puncaknya nanti sampai semua dipulihkan, Tuhan baru datang kembali, saudara. Nah, hebatnya yang saya kagum, saudara, dengan benda-benda yang ada di tabernakel Musa itu bisa pas berurutan, saudara. Kita akan lihat, coba dikeluarkan ya, tabernakel Musa. Saudara tahu semua ini ya. Jadi ini adalah tabernakel atau tempat ibadah yang dibangun Musa ya di padang gurun. Perjalanan dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Tuhan sendiri yang memberikan polanya. Tuhan sendiri yang ngajari, saudara, bentuknya seperti apa, pakai bahan seperti apa, barang apa yang harus dibuat, dan macam-macam lah, saudara. Ya, sampai semuanya, pagarnya, sampai pintu. Semua ini adalah Tuhan yang mengajarkannya, saudara. Musa tinggal melakukan. Ternyata benda-benda ini, saudara, bisa menggambarkan pemulihan yang Tuhan lakukan pada gereja. Jadi saya mulai kembali seperti tadi, sekitar awal abad 16 itu semua sudah hilang. Maka Tuhan pulihkan. Yang pertama dipulihkan apa, saudara? Tentang keselamatan. Tentang apa? Keselamatan. Yang pertama kali dipulihkan adalah tentang keselamatan. Tuhan pakai seseorang yang bernama Martin Luther. Ini sejarah, semua tahu ya, saudara. Mulai, saudara, dipakai oleh Tuhan. Dia mulai deklarasikan, dia mulai ajarkan, gak bisa pengampunan harus beli sertifikat pengampunan, lalu dosanya diampuni, diselamat, gak bisa. Oh, Martin Luther mulai mengumandangkan keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman pada korban anak domba Allah yang dikorbankan, saudara. Gak ada cara lain manusia bisa dapat pengampunan dan keselamatan, saudara. Jadi terus, saudara, saat itu Martin Luther dianggap tukang protes, bahkan terus dianiaya, saudara. Tapi sekali lagi karena itu Tuhan yang sedang memulihkan, yang gak bisa. Disenangi gak disenangi, diprotes gak diprotes, ditentang gak ditentang, tetap saja bergerak. Ya, akhirnya, saudara, lahirlah gereja Protestan. Maka disebutnya tukang protes, jadi gereja aliran Protestan. Dalam tabernakel ini seperti ini, saudara. Ini, saudara, ya, mezbah korban bakaran. Ini kan tempat korban, betul enggak? Anak domba Allah
dikorbankan untuk pengampunan dosa. Kalau mereka berbuat dosa, pasti datang di bait Allah, mereka membawa korban, lalu saudara imam besar tumpang tangan atas korban itu, misalnya domba ya, ini domba ya, tumpang tangan, dosanya dipindahkan di situ saudara. Iya, lalu itu diperjuangkan, itu perjanjian lama. Tapi intinya untuk pengampunan, keselamatan hanya bisa didapatkan melalui korban anak domba. Tuhan pakai Martin Luther sekali lagi membawa pemulihan itu. Sekali lagi akhirnya terus bergerak sampai tadi saya katakan ya lahirlah. Ya setelah itu dulu Katolik ya, lahirlah gereja-gereja apa? Protestan, saudara. Nah sekali lagi ini luar biasa, nggak bisa dihalangi, tetap jalan. Tapi Tuhan akan terus mengadakan pemulihan demi pemulihan sampai segala sesuatu itu dipulihkan, saudara. Saat itu ya, setelah itu benda berikutnya adalah apa ini, saudara? Apa? Kolam pembasuhan. Katakan apa, saudara? Kolam pembasuhan. Saudara boleh pelajari gereja, saudara, ya sejarah gereja. Ya ini berbicara apa, saudara? Pemulihan tentang baptisan. Ya, zaman dulu baptisan ya macam-macam, saudara, dengan cara A, dengan cara B, cara C, ya itu macam-macam. Tapi mulai dipulihkan lagi, saudara. Ya berapa tokoh yang dipakai, ya John Smith, Thomas dan macam-macam. Sekitar abad 17 lahirlah gereja-gereja aliran baptis. Ada ya gereja-gereja aliran baptis. Oh keselamatan betul, tapi tetap yang lain baptisannya juga harus dipulihkan. Karena itu tanda dimeteraikan, disahkan menjadi milik Tuhan. Sudah diselamatkan perlu disahkan. Sungguh-sungguh sah ini milik Tuhan gitu saudara. Jadi Tuhan akan berkarya sepenuhnya. Ya lahirlah gereja-gereja apa saudara? Baptis saudara. Setelah itu tetap saja dipulihkan lagi, dipulihkan lagi, dipulihkan lagi saudara. Maju selangkah lagi di sini saudara. Setelah masuk ini meja roti saudara. Ya ini coba keterangannya diganti meja roti saudara. Meja roti itu pemulihan apa saudara? Injil atau firman Tuhan. Meja roti itu Tuhan berkata akulah roti hidup, firman Tuhan. Betul enggak? Jadi kita sudah diselamatkan bagus, kita sudah dimeteraikan, dibaptis bagus dengan benar saudara. Tapi tetap penting sekali harus hidup sesuai dengan firman. Harus hidup sesuai dengan Injil. Maka pengajaran-pengajaran firman saudara dibukakan saudara. Sungguh-sungguh diajari sekarang. Sudah terima pengampunan selamatan. Sudah dimeteraikan baptisan saudara. Lalu juga ditambah lagi hidup sesuai firman Tuhan saudara. Nah itu adalah ya sekitar abad 18 lahirlah gereja-gereja Injili saudara. Sekarang ada gereja-gereja Injili ya. Kalau Protestan sudah tahu semua ya. Di Solo kan banyak Protestan. Ini Injili banyak sekali juga saudara. Gereja-gereja aliran Injili. Hidup sesuai dengan Injil. Hidup sesuai dengan firman saudara. Meja roti saudara. Nah sekali lagi setelah itu masih terus dipulihkan. Ya setelah pengajaran saudara. Ya pengetahuan firman Tuhannya baik, pengajarannya baik sekali saudara. Tapi ada lagi yang dipulihkan oleh Tuhan. Masuk yang keempat, pelita emas saudara. Ini pelita emas. Ini pelita harus diisi minyak saudara. Supaya apa? Kasih api menyala. Betul saudara ya. Itu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Jadi bukan hanya firman, logos, sungguh-sungguh ada kuasanya. Ya, Roh Kudus berkarya nyata, ada kuasanya, ada hikmat ilahi, rema, karunia-karunia mulai dipulihkan. Karunia-karunia bahasa roh, karunia-karunia marifat, saudara. Karunia-karunia macam-macam, ya kesembuhan, karunia-karunia mulai dipulihkan, saudara. Iya, ini ya
tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tokohnya banyak lah ya, Charles, William, sekitar abad 20. Maka lahirlah gereja-gereja aliran Pentakosta dan karismatik, saudara. Nah itu gereja kita termasuk yang ini. Gereja kita termasuk aliran Pentakosta, karismatik dan karismatik. Jadi sama, selalu setiap kali ada satu yang baru, yang lama itu nggak ngerti nentang. Nyalakan, saudara, karena nggak ngerti. Pada itu pemulihan dari Tuhan. Saya pernah waktu pertama kali belajar sejarah gereja, saya cari buku-buku beli di toko buku. Dulu di toko buku Sion itu baca kaget. Karena di sejarah gereja itu ditulis, setelah itu muncullah bidat yang baru, gitu, saudara. Nah itu bidat, muncullah bidat yang baru, yaitu gereja-gereja Pentakosta. Saya kaget, ternyata gereja aliran seperti kita dianggap bidat. Oleh apa? Karena yang nulis adalah, dulu saya baca, adalah aliran yang sebelumnya, Protestan, Injil. Jadi muncul baru selalu seperti itu. Ya, kadang-kadang nggak bisa diterima, tapi kembali karena ini adalah Tuhan yang mengadakan pemulihan demi pemulihan, tetap saja maju, tetap saja bergerak, tetap saja jadi gerakan yang luar biasa. Ya, kalau Pentakosta itu sampai seperti kita sekarang seperti ini, saudara. Ya, itu tentang karunia-karunia, kesembuhan ilahi, saudara, dan macam-macam. Ya. Tapi sekali lagi, maju lagi setelah ini, ya kedepannya ini apa, saudara? Misbah dupa, saudara. Misbah dupa bicara tentang apa? Pemulihan, pujian, penyembahan, saudara. Kalau saudara yang sudah lama, saya ngalami semua, saudara. Dulu zaman saya pertama jadi orang Kristen, nggak ada pujian penyembahan seperti ini, saudara. Ya nggak ada. Ya kalau yang namanya paling hebat itu tepuk tangan, gitu, saudara. Tepuk tangan saja dianggap sesat. Tuhan kok ditepui, kok kayak Doro ditepui, gitu, saudara. Dulu pertama kali seperti itu, nggak bisa terima. Itu kok gereja kok pakai drum, organ, kok itu band dunia dipakai di gereja. Dulu nggak bisa diterima, saudara. Ya bahkan gereja saya yang dulu pun awalnya loh, saudara, yang nggak bisa terima, nggak boleh seperti dunia pakai band, gitu, saudara. Tapi saudara, ya tidak bisa dibendung lah. Saudara lihat, tidak bisa dibendung. Kalau saudara lihat zaman dulu ya, yang sudah pakai pun, saudara, ya, pakai drum, pakai gitar. Kalau saya lihat gitarnya itu sampai karatan, gitu, saudara. Ya pokok kalau belum putus nggak usah ganti, gitu, saudara. Loh betul tak zaman dulu, saudara? Speakernya sudah ada. Pokok tidak apa-apa, masih bisa hidup, tidak apa-apa. Tapi beda setelah pemulihan praise and worship, semua diperbagi. Drumnya luar biasa, sound systemnya luar biasa, gitarnya, betul nggak, saudara? Dan yang dulu ngelarang semua ikut, sebab kalau enggak ketinggalan, betul? Ya, ada Pentakosta karismatik, saudara. Tapi akhirnya juga ada Protestan karismatik, saudara. Lalu ada lagi juga akhirnya Injili karismatik, saudara. Ada lagi akhirnya, saudara, Katolik karismatik, saudara. Di ibadah utamanya, ibadah rayanya tetap nggak boleh. Tapi kalau ibadah pertengahan minggu boleh. Tapi kalau untuk orang mudanya boleh. Mau tidak mau, ini ada kegerakan dari Tuhan. Pemulihan demi pemulihan. Nah, saudara, saya ajak saudara tahu ini saatnya. Sedang pemulihan tadi, saudara, misbah dupa, praise and worship. Praise and worship yang dikatakan oleh Tuhan. Akhir zaman, aku ingin, ya, Pondok Daud. Pondok Daud itu tempat praise and worship dipulihkan. Zamannya Daud. Daud itu hebat sekali. Daud hidup pada zaman perjanjian lama, tapi dia bisa nangkep dan melakukan apa yang dilakukan untuk perjanjian baru. Daud itu semua buat sendiri, saudara. Alat-alat musiknya itu buat sendiri, dulu gak ada, saudara. Sampai Daud itu buat sendiri semua. Alat-alat musiknya, lagu-lagunya ngarang sendiri, saudara. Yang dimasukkan di kitab Mazmur itu mayoritas adalah kata-kata di lagu-lagu itu, saudara. Seperti tadi, seperti rusa, rindukan sungaimu, semua itu di Mazmur, saudara. Tapi luar biasa,
masuk ke gerakan seperti itu. Maka saudara tahu seperti Alkitab tadi, akhir zaman, siapa yang memulihkan pujian, penyembahan, dia akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Dia akan menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan rindu, ingin akhir zaman itu dipulihkan. Kalau dipulihkan dikatakan luar biasa. Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi saudara, ini detik-detik terakhir kedatangan Tuhan Yesus. Karena saudara lihat ya, benda yang keenam ini apa saudara? Tabut perjanjian, betul saudara? Ini menuju ke sini saudara. Tadi dari misbah ya saudara, kolam ya saudara, roti ya saudara, pelita ya saudara, lalu misbah ya saudara. Ini ada tirai. Ya, tirai pemisahnya hanya tirai saja, korden gitu saudara ya, hanya ada korden. Di balik itu adalah ruang maha kudus. Di situ hanya Tuhan. Lalu kalau sudah misbah dupa seperti ini saudara, ini orang imam besar saja masuk ketemu Tuhan. Artinya apa? Kedatangan Tuhan. Perjumpaan di udara. Waktu Yesus datang kan kita ketemu dengan Tuhan. Betul nggak? Jadi sungguh-sungguh pemulihan praise and worship itu ada pemulihan yang terakhir. Setelah itu kita akan ketemu dia, Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya mau fokus untuk ini. Seperti tadi saya katakan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ingin supaya pondok Daud dipulihkan. Kalau lebih mudah lagi, supaya pujian penyembahan dipulihkan. Siapapun yang melakukan, dia akan mengalami perkenanan Tuhan. Dia akan mengalami kasih karunia Tuhan. Karena dia belajar menyukakan hatinya Tuhan. Karena dia belajar mempersembahkan yang terbaik, yang paling disukai oleh Tuhan. Tuhan akan lakukan yang luar biasa. Ya, itu pujian penyembahan membuat Tuhan senang, Tuhan hadir. Betul? Tuhan berkata, Tuhan Allah bertata di atas pujian umatnya. Betul? Waktu kita sedang mempersembahkan pujian, saudara, kita itu sedang mempersembahkan tata bagi Tuhan. Supaya Tuhan suka hadir. Supaya Tuhan menikmati pujian penyembahan. Supaya Tuhan berkarya. Saya berulang-ulang ajarkan tentang doa Bapa kami, saudara. Doa Bapa kami pertama gimana? Pertama gimana? Bapa kami di mana? Masih jauh di surga. Bapa kami yang di surga. Lalu apa? Dikuduskanlah namamu. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, disembahlah engkau. Dikuduskan, disembahlah engkau. Di surga semua penyembah itu kudus. Kuduslah engkau. Kudus. Kuduslah engkau. Dalam terjemahan sehari-hari sekali lagi, disembahlah engkau. Jadi Tuhan yang jauh di surga, disembahlah engkau. Waktu kita menyembah Tuhan, saudara, sekalipun masih kelihatan jauh, itu mau jalan tata, maka datanglah kerajaanmu. Betul? Datang. Kita menyembah Tuhan, Tuhan datang. Datanglah kerajaanmu. Tuhan datang dengan kerajaannya. Tuhan datang dengan kuasanya. Tuhan datang dengan segala kebesarannya. Maka seperti tadi, orang bisa merasakan. Kalau kita sudah lakukan, bisa kita ngerti, ya, pujian penyembahan yang disukai oleh Tuhan, seperti yang Daud lakukan, itu akan kita merasakan hadirat itu luar biasa sekali. Seperti tadi saja Dokter Sisi, wah rasakan hadirat. Seperti waktu gathering tadi saya cerita, semua yang hadir itu merasakan, saudara, api Roh Kudus, merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa sekali. Ya, Bapa kami yang di surga jauh, disembahlah engkau, lalu datanglah kerajaanmu. Tuhan datang bersama kerajaannya. Lalu apa lagi? Jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan itu saudara diselamatkan atau tidak? Kehendak Tuhan saudara bertobat atau tidak? Dia sudah datang. Dia akan buat orang berdosa bertobat. Kalau kamu dosa salah, saudara akan dijamah Tuhan buat saudara tersungkur bertobat. Datanglah
Jadilah kehendak-Mu. Tuhan ingin kita anak-anaknya sakit atau sembuh atau sehat. Waktu hadirat Tuhan datang, Dia akan menyembuhkan yang sakit. Loh, betul saudara. Tuhan ingin hati kita keras atau lembut? Lembut. Dia hadir, Dia akan jamah. Diberi hati yang lembut, hati yang taat, hati yang kudus. Yang pasti kalau Tuhan sudah hadir, kalau kita sudah bisa mempersembahkan persembahan yang dikehendaki Tuhan, yang disukai Tuhan, akan buat Tuhan itu hadir. Tuhan itu senang menikmati, lalu Tuhan itu berkarya. Sesuatu yang dahsyat terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang dibutuhkan manusia terjadi. Itu yang saya rindu. Kita belajar. Kalau sudah itu, setiap ibadah, kedahsyatan Tuhan luar biasa. Sudah datang akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang melayani mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang ikut online saja mengalami luar biasa. Apalagi yang hadir. Sudah akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan itu yang diingini Tuhan. Memang. Zaman. Bangun. Pondok Daud seperti yang dibangun oleh Daud. Bukan hanya sekarang nyanyi loh. Sebelum Daud ada nyanyian loh saudara. Ya betul toh saudara. Tapi yang dibutuhkan Tuhan bukannya sekedar nyanyian, tapi pujian penyembahan. Seperti Daud memuji, menyembah Tuhan. Luar biasa. Jadi saya ingin mengajari saudara semua, khususnya untuk pelayan PW, tapi juga untuk saudara sendiri kalau di rumah. Goalnya pujian penyembahan, saudara dengar. Goalnya pujian penyembahan, senangkan hati, persembahkan yang disukai Tuhan. Kalau pujian mikir, pujian apa yang disukai oleh Tuhan? Bagaimana memberikan pujian yang disukai oleh Tuhan? Kalau saudara nyembah juga sama. Nyembah yang gimana yang disukai Tuhan? Goalnya harus berpikir, harus belajar sampai kita bisa mempersembahkan yang disukai Tuhan. Yang memberkati hatinya Tuhan. Yang membuat Tuhan tidak diam. Tuhan datang karena Tuhan senang sekali. Itu goalnya sih di situ loh. Mempersembahkan yang disukai. Goal kedua adalah sampai sungguh-sungguh hadirat Tuhan dinyatakan. Sampai kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh nyata hadirat Tuhan. Bukan hanya nyanyi gak ngerasain apa-apa. Lalu yang ketiga, sampai kita bisa lihat Tuhan itu berkarya. Orang-orang dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Yang hatinya keras dijamah, dilembutkan. Yang hidup dalam dosa nangis, bertobat saudara. Oh yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan saudara. Yang gak ada jalan keluar, yang butuh tuntunan dapat pewahyuan, dapat penglihatan, dapat rema, dapat sesuatu yang luar biasa dari itu. Itu harus menjadi goal kita. Dengar ya, kita harus belajar sesuatu yang bisa memberikan yang disukai Tuhan. Kedua, harus sampai Tuhan memang ini buktinya Tuhan suka. Oh enggak, itu buktinya gini. Tuhan nyatakan hadiratnya apa enggak? Loh betul tak? Saudara kalau tinggal di satu tempat, di hotel mana, saudara suka besok datang lagi tuh saudara. Kalau enggak suka ya enggak hadir lah. Ciri sungguh-sungguh menyukakan itu. Saudara bisa tahu Tuhan hadir. Bahkan bukan hadir, sampai Tuhan itu berkarya, lakukan sesuatu. Itu kedahsyatan terjadi. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Dan kita harus belajar. Dan kita harus belajar. Dan kita harus belajar. Lalu satu lagi, ini penting sekali untuk kita. Gereja kita dipanggil untuk membuat pemulihan praise and worship. Atau Pondok Daud. Saya ulangi ya. Gereja kita memang dipanggil Tuhan bawa pemulihan ini. Pertama, tadi mungkin sudah sejak gereja kita berdiri, saudara. Gereja kita itu waktu berdiri lahir memang menjadi gereja yang penuh dengan pujian penyembahan. Saat itu kalau yang masih ingat ya saudara ya, zaman itu kalau yang sudah lama Tuhan sedang pakai Betani luar biasa sekali. Ya, dia saya lihat yang bawa pertama kali pemulihan pujian penyembahan di Indonesia. Saudara perhatikan ya,
Kalau ya gereja itu sudah datang di satu kota, buka gereja di situ. Wah, seperti ada suatu tiap ibadah hadirat sehingga orang tertarik datang semua. Betul nggak saudara? Ya, karena memang Tuhan ingin, memang karena Tuhan sedang memulihkan. Tapi bersyukurnya gereja kita, saudara, juga sama. Sejak lahir itu saat itu waktu Tuhan sedang pakai Betani di mana kita lahir jadi gereja pujian penyembahan. Di rumah saya lahirnya itu saudara persekutuan doa, tapi persekutuan